Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Masyuri, mahasiswa semester 2 Politeknik Agroindustri, jurusan Manajemen Pemasaran. Saat ini saya akan membawakan sebuah video vlog tentang pengenalan hasil pertanian yang berjudul pengenalan dan pemasaran jamur merang. Langsung saja, yang pertama materi dari pengenalan pemasaran hasil produk dari jamur merang. Materi yang pertama adalah perkembangan jamur merang saat ini di tanah air. Jamur merang atau nama lainnya Volverilla volvacea adalah salah satu komoditas pertanian yang semakin diminati, terutama di sektor kuliner dan kesehatan. Produksi jamur merang di Indonesia terus berkembang karena tingginya minat pasar, baik dari rumahan maupun dari produksi kuliner, industri kuliner. Saat ini banyak petani telah mengembangkan metode budidaya modern seperti sistem baglog dan teknik rumah kumbung untuk meningkatkan hasil panen dari jamur merang itu sendiri. Selain itu, penggunaan media tanam alternatif seperti jerami padi dan serbuk gergaji juga semakin populer untuk meningkatkan produktivitas. Di beberapa daerah, penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk memperbaiki teknik budidaya jamur merang. Misalnya, suhu dan kelembapan secara otomatis untuk mengoptimalkan pertumbuhan jamur. Selain itu, pelatihan dan pendampingan para petani dalam hal budidaya yang ramah lingkungan juga semakin digalakan guna mendukung keberlanjutan dari industri sektor jamur merang ini. Yang kedua, stok yang tersedia saat ini. Stok jamur merang sangat bergantung pada musim dan teknik budidaya yang digunakan oleh para petani. Beberapa sentra produksi utama jamur merang di Indonesia ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Petani biasanya menghasilkan stok yang relatif cukup stabil. Namun terkadang para petani mengalami kendala dalam hal distribusi dan penyimpanan karena jamur merang memiliki masa simpan yang relatif singkat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penyimpanan yang lebih efektif seperti pendinginan dan pengolahan produk jamur merang untuk memperpanjang daya tahan jamur seperti jamur kaleng dan lain sebagainya. Selain itu, jumlah produksi jamur merang juga dipengaruhi oleh faktor cuaca dan ketersediaan bahan baku untuk media tanam. Oleh karena itu, petani perlu memiliki strategi cadangan untuk memastikan pasokan tetap stabil dalam sepanjang tahun. Yang ketiga adalah kebutuhan pasar atau konsumen. Konsumen utama jamur merang antara lain restoran, hotel, pasar tradisional, dan supermarket. Selain itu, permintaan dari industri makanan olahan juga untuk permintaan jamur merang meningkat, terutama untuk produk turunan dari jamur merang seperti keripik jamur, jamur kalengan, dan bahan tambahan untuk makanan instan seperti mie instan, mie cup, seperti itu.
konsumen saat ini lebih memperhatikan kualitas dan kebersihan produk, sehingga penting bagi petani untuk menerapkan standar kebersihan yang lebih baik. Tren gaya hidup sehat juga turut mendorong peningkatan konsumsi jamur merang. Kandungan protein yang nabati yang tinggi serta rendah lemak menjadikan jamur merang sebagai pilihan makanan sehat bagi vegetarian maupun masyarakat yang ingin mengurangi konsumsi daging. Bisa jadi alternatif bagi orang-orang yang kurang suka makan daging. Edukasi kepada konsumen tentang manfaat kesehatan dari jamur merang juga penting agar semakin banyak orang yang tertarik untuk mengonsumsinya. Nomor 4 adalah prospek dari industri jamur merang ini, prospek masa depan. Jamur merang memiliki prospek cerah di masa depan karena meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola makan yang sehat. Selain itu, ekspor ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menunjukkan potensi yang besar. Dengan inovasi dalam teknologi budidaya dan pengolahan, industri jamur merang dapat terus berkembang dan memberikan peluang ekonomi yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha. Selain itu, prospek bisnis jamur merang juga dapat dikembangkan melalui diversifikasi produk. Misalnya dengan mengolah jamur merang menjadi bahan makanan siap saji atau produk herbal yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Nomor 5 adalah analisa SWOT tentang jamur merang itu sendiri. Analisa SWOT yang pertama, S itu strength atau kekuatan.